Bimo akhirnya membuka sedikit rahasia yang selama ini ia pendam. Saat ronda malam, ia mengajak Raka duduk di pos satpam. Dulu, sebelum gudang ini ada, tempat ini rawa dan lapangan pembuangan, katanya pelan. Raka mendengarkan dengan tubuh tegang. Bimo melanjutkan, ada proyek timbunan gagal, beberapa pekerja tenggelam, nggak semua jasad diangkat. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Si Bapa dan melihat video ini. Di bulan Ramadan ini, saya mengucapkan selamat berpuasa untuk sahabat yang merayakan. Semoga bulan ini menjadi momen penguat tali persaudaraan dan kebaikan. Amin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Pabrik itu bernama PT Arwana Logistik, sebuah gudang distribusi besar yang berdiri di wilayah industri pinggiran kota, tepat di perbatasan antara kawasan beton dan sisa rawa tua yang belum sepenuhnya ditimbun. Bangunan tersebut tampak modern dari depan, dengan pagar besi tinggi dan logo perusahaan yang menyala terang. Namun, bagian belakangnya bersentuhan langsung dengan lapangan kosong berlumpur yang selalu tergenang air hitam. Rawa itu tidak tercantum jelas dalam peta proyek awal, seolah keberadaannya sengaja dibiarkan samar. Setiap sore, bau lumpur basah bercampur logam selalu menyusup ke dalam gudang ketika angin berembus dari timur. Para karyawan sudah terbiasa menutup hidung, menganggapnya sebagai konsekuensi kerja di kawasan industri lama. Raka Pratama, seorang operator forklift berusia 29 tahun yang telah bekerja di PT Arwana Logistik selama 3 tahun. Raka adalah pria biasa, berasal dari keluarga sederhana, dengan kehidupan yang datar dan rutinitas yang nyaris tidak pernah berubah. Setiap hari, ia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat langit sudah gelap. Raka dikenal pendiam, namun pekerja keras dan jarang mengeluh meski sering mendapat shift malam. Dalam hatinya, Raka menyimpan satu kelemahan besar, yaitu rasa penasaran yang sulit ia kendalikan. Raka tinggal di rumah kontrakan kecil bersama istrinya, Sari Wulandari, seorang pegawai laundry yang sering bekerja hingga larut malam. Kehidupan mereka sederhana dan penuh perhitungan karena cicilan motor dan kebutuhan harian selalu menunggu. Sari kerap mengingatkan Raka agar tidak terlalu larut dalam urusan kantor. Kerja itu cari makan, bukan cari masalah, kata Sari suatu malam dengan nada lelah. Raka hanya mengangguk, meski pikirannya sering tertinggal di gudang. Di pabrik itu, Raka tidak sendirian menjalani malam. Ada Bimo Santoso, satpam senior berusia 45 tahun, yang sudah menjaga area tersebut sejak gudang pertama kali beroperasi. Bimo dikenal keras dan skeptis terhadap cerita mistis, meski sorot matanya sering berubah gelisah saat membahas area rawa. Ia sering berkata pada karyawan baru bahwa semua cerita horor hanyalah efek lelah kerja malam. Namun, Bimo selalu menolak patroli sendirian ke belakang gudang setelah tengah malam. Selain Bimo, ada Dewi Lestari, staf administrasi gudang yang sering lembur karena urusan laporan stok. Dewi adalah perempuan 32 tahun yang logis dan teratur, namun menyimpan kecemasan tersembunyi sejak kejadian seorang karyawan lama mengundurkan diri tanpa penjelasan. Dewi sering menjadi tempat curhat Raka saat istirahat malam. Tempat ini rasanya makin berat, ucap Dewi, suatu kali sambil menatap layar komputer yang berkedip. Raka hanya tersenyum kaku, merasa ada kebenaran di balik kata-kata itu. Rutinitas malam di gudang berjalan mekanis dan nyaris tanpa emosi. Mesin forklift berdengung,
lampu neon berkelip, dan suara inventaris dipindai membentuk irama monoton. Pada pukul 12 malam, sebagian besar aktivitas dihentikan untuk pendinginan mesin. Saat itulah gudang terasa berbeda, lebih sunyi dan lebih dingin dari biasanya. Raka sering merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Area belakang gudang jarang dilewati karyawan, kecuali untuk membuang palet rusak atau memeriksa genset cadangan. Tanah di sana selalu lembek dan sepatu karyawan sering tertinggal bekas lumpur hitam. Di kejauhan, terlihat genangan rawa dengan permukaan air yang nyaris tidak pernah tenang. Meski angin berhenti, airnya kerap beriak pelan. Bimo pernah berkata singkat, "Dulu di situ bukan rawa, tapi lapangan kuburan tak resmi." Raka mendengar cerita itu tanpa banyak bertanya. Namun kalimat tersebut tertanam kuat di kepalanya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Bau amis yang muncul tiba-tiba di jam tertentu. Suara seperti air diseret di balik tembok gudang. Dan perasaan seolah ada yang mengawasi dari balik gelap. Dewi juga merasakan perubahan suasana sejak beberapa minggu terakhir. Ia sering mendengar bunyi ketukan dari arah gudang belakang, padahal data menunjukkan tidak ada aktivitas di sana. Ketika ia melaporkan hal itu ke atasan, jawabannya selalu sama, bahwa semua sistem normal. "Mungkin tikus atau pipa," kata manajer melalui sambungan telepon. Dewi menutup panggilan dengan tangan gemetar. Bimo, meski bersikap keras, diam-diam menyimpan pengalaman masa lalu. Beberapa tahun sebelumnya, seorang satpam muda bernama Arif pernah menghilang selama 1 jam saat patroli malam. Arif ditemukan linglung di tepi rawa, pakaiannya basah dan penuh lumpur. Ia terus mengulang satu kalimat. Dia bangun lagi sebelum akhirnya mengundurkan diri keesokan harinya. Cerita itu jarang dibahas, seolah menjadi rahasia bersama yang tak pernah resmi ada. Raka mulai merasa gudang bukan lagi sekadar tempat kerja. Ada tekanan tak kasat mata yang membuat napas terasa berat saat malam semakin larut. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih cepat, namun justru membuatnya semakin sering berada sendirian. Setiap kali mesin berhenti, keheningan terasa menekan telinga. Detak jantungnya sering terdengar lebih keras dari bunyi alat. Pada suatu malam, saat hujan turun tipis, listrik gudang sempat padam beberapa detik. Dalam gelap itu, Raka mendengar suara seperti seseorang mengaduk air dengan tangan. Ia menoleh ke arah belakang, namun lampu kembali menyala sebelum ia sempat bergerak. Dewi berbisik dari meja administrasi, "Kamu dengar juga kan?" Raka tidak menjawab, namun wajahnya memucat. Sejak malam itu, rumor mulai menyebar di antara karyawan. Beberapa staf memilih resign dengan alasan kesehatan. Ada yang mengaku mimpi buruk berulang tentang lumpur dan tangan hitam. Pihak manajemen mencoba meredam isu dengan menyebutnya sebagai stres kerja. Namun, kamera CCTV mulai merekam hal-hal yang sulit dijelaskan. Raka merasa terjebak di antara kebutuhan hidup dan rasa takut yang terus tumbuh. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan, namun firasatnya semakin kuat bahwa ada sesuatu yang salah. Sari sempat menegurnya karena sering melamun dan sulit tidur. "Kamu kayak bawa beban dari tempat kerja," kata Sari pelan. Raka hanya menjawab, "Mungkin aku cuma capek." Malam demi malam berlalu, dan gudang itu seakan menyimpan napas panjang yang siap dilepaskan. Raka, Dewi, dan Bimo berada di tengah pusaran tanpa menyadarinya sepenuhnya. Mereka belum tahu bahwa apa yang mereka anggap gangguan kecil adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan rawa di belakang gudang tidak sekadar diam menunggu. Perubahan pertama yang benar-benar terasa terjadi pada minggu ketiga setelah video CCTV
itu viral di internal perusahaan. Raka mulai menyadari bahwa setiap jam dinding di gudang selalu berhenti tepat pada pukul 2:12 menit. Bukan rusak, bukan mati baterai, tetapi berhenti seolah disengaja. Ketika jam itu diganti, kejadian yang sama terulang kembali. Raka pernah berkata pelan, jamnya kayak nggak mau lewat, dan Dewi hanya menelan ludah sambil mengangguk. Pada malam berikutnya, suara aneh mulai muncul lebih jelas. Bukan lagi sekadar bunyi air, melainkan seperti langkah kaki berat yang diseret. Langkah itu terdengar dari arah belakang gudang, mendekati tembok, lalu berhenti. Raka menghentikan forklift dan mematikan mesin. Dalam hening itu, ia mendengar napas sendiri bercampur detak jantung. Bimo yang sedang berjaga mendekat sambil memegang senter. "Dengar juga?" tanya Bimo dengan suara rendah. Raka mengangguk tanpa bicara. "Jangan ke belakang," kata Bimo singkat, seolah itu perintah lama yang diulang. Namun rasa penasaran Raka justru tumbuh semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang memanggil, bukan dengan suara, melainkan dengan tekanan di kepala. Setiap kali ia menatap pintu besi menuju area belakang, dadanya terasa sesak. Dewi memperhatikan perubahan itu. Ia melihat Raka sering menatap kosong, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Mimpi buruk mulai menghantui Raka. Dalam tidurnya, ia selalu berada di lapangan luas yang basah, dikelilingi kabut. Kakinya terbenam lumpur hingga betis. Dari dalam tanah ada tangan-tangan hitam yang bergerak perlahan. Setiap kali ia mencoba berteriak, suaranya tenggelam oleh bunyi air mendidih. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas terengah. Sari mulai khawatir. "Mimpinya sama terus?" tanyanya suatu pagi. "Iya," jawab Raka singkat, menghindari tatapan istrinya. "Kamu harus cuti," kata Sari tegas, namun Raka hanya diam. Di gudang, Dewi mengalami hal yang tak kalah mengganggu. Saat mengetik laporan, layar komputernya sering menampilkan baris angka yang berubah sendiri. Angka itu membentuk pola waktu, selalu mengarah ke pukul 2:12. Ketika ia mencoba merekam layar, sistem tiba-tiba restart. Dewi menutup mata, menahan gemetar, dan berbisik, "Ini bukan error biasa." Suatu malam, seorang karyawan kontrak bernama Hendra jatuh pingsan di dekat pintu belakang. Tubuhnya ditemukan kaku dengan mata terbuka. Ketika sadar, Hendra menangis tanpa suara. Ia hanya mampu berkata, "Ada yang berdiri di air," sebelum dibawa pulang. Keesokan harinya Hendra tidak pernah kembali bekerja. Manajemen mulai menutup-nutupi kejadian itu. Surat peringatan disebar agar karyawan tidak menyebarkan isu. Namun tekanan justru meningkat. Raka merasa lingkungan gudang semakin sempit, seolah dinding mendekat. Setiap langkah terasa berat. Setiap suara kecil membuatnya menoleh cepat. Bimo akhirnya membuka sedikit rahasia yang selama ini ia pendam. Saat ronda malam, ia mengajak Raka duduk di pos satpam. Dulu, sebelum gudang ini ada, tempat ini rawa dan lapangan pembuangan. Katanya pelan. Raka mendengarkan dengan tubuh tegang. Bimo melanjutkan, "Ada proyek timbunan gagal. Beberapa pekerja tenggelam. Nggak semua jasad diangkat." Raka merasakan tenggorokannya kering. "Terus, kenapa bisa bangun pabrik?" "Karena laporan ditutup," jawab Bimo singkat. Cerita itu menyatu dengan mimpi buruk Raka. Ia mulai merasa bahwa apa yang muncul bukan sekadar bayangan, melainkan sisa dari sesuatu yang tidak pernah diselesaikan. Dewi pun merasakan hal serupa. Ia mendengar bisikan lirih saat sendirian. Bisikan itu memanggil namanya dengan suara basah dan berat. Pada suatu dini hari, listrik padam lebih lama dari biasanya. Gudang tenggelam dalam gelap. Hanya lampu darurat merah yang menyala. Dalam cahaya itu, Raka melihat genangan air muncul di lantai beton.
Air itu merembes dari arah belakang, membawa bau lumpur pekat. Bimo berteriak, semua tetap di tempat. Namun dari genangan itu, muncul bayangan tinggi yang tidak memantul sempurna. Bayangan itu bergerak lambat. Dewi menutup mulutnya menahan jerit. Raka merasa kakinya ingin bergerak mendekat, seolah ditarik. Dalam kepalanya ada dorongan kuat untuk melangkah ke arah belakang gudang. "Raka, jangan!" teriak Dewi dengan suara pecah. Raka berhenti tepat sebelum kakinya menyentuh air. Lampu menyala kembali seketika. Air menghilang. Gudang kembali normal, namun tidak ada satupun yang berani bergerak. Keheningan itu lebih menakutkan daripada gelap. Raka tahu apapun yang ada di sana mulai menunjukkan dirinya, dan itu belum mencapai puncaknya. Sejak kejadian genangan air itu, suasana PT Arwana Logistik berubah drastis. Tidak ada pengumuman resmi, namun jumlah karyawan malam berkurang setengahnya. Banyak yang mengajukan cuti mendadak, sebagian lain memilih resign tanpa pamit. Raka tetap datang bekerja, meski setiap langkah menuju gudang terasa seperti memasuki wilayah terlarang. Ia menenangkan diri dengan rutinitas, berharap kebiasaan bisa menahan rasa takut. Dewi kini jarang sendirian di ruang administrasi. Ia selalu menunggu sampai ada orang lain di dekatnya. Setiap kali layar komputer berkedip, napasnya tertahan. "Kalau mati lagi, aku keluar," ucapnya pada Raka dengan suara bergetar. Raka hanya mengangguk, menahan perasaan bersalah, karena ia juga merasa ingin pergi. Bimo semakin sering berjaga di depan pintu belakang. Ia memasang garis pembatas sementara dan menutup akses tanpa izin. "Ini bukan cuma soal keamanan," katanya tegas pada supervisor yang datang pagi hari. Supervisor itu tertawa canggung, lalu pergi tanpa memberi solusi. Bimo tahu penyangkalan adalah kebiasaan lama di tempat itu. Malam berikutnya, suara dari rawa terdengar lebih dekat. Bukan hanya seretan air, tetapi seperti nyanyian lirih yang terputus-putus. Nadanya rendah, seperti berasal dari dada yang penuh air. Raka berhenti bekerja dan menajamkan pendengaran. Ia merasa suara itu menyebutkan nama-nama, termasuk namanya sendiri. Dewi mendengar hal yang sama dari ruang administrasi. Ia menekan telinganya, berharap itu hanya ilusi. "Aku dengar Raka dipanggil," bisiknya pada Bimo saat ia datang mengecek. Bimo tidak menjawab, hanya menguatkan genggaman senter. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sebuah penemuan mengejutkan terjadi ketika Dewi tanpa sengaja membuka arsip lama perusahaan. Di antara dokumen pengadaan tanah, ada laporan kecelakaan proyek timbunan yang tidak pernah dilaporkan ke publik. Laporan itu menyebutkan 6 pekerja hilang, diduga tenggelam di rawa saat hujan besar. Nama-nama mereka dicoret dan diganti kode. Dewi menelan ludah, menyadari ada kesengajaan untuk melupakan. Raka membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. 6 orang, katanya lirih, dan tak satu pun jasad ditemukan, jawab Dewi. Bimo menghela napas berat, seolah beban lama kembali menghantam dadanya. Sejak malam itu, fenomena semakin intens. Forklift bergerak sendiri beberapa meter lalu berhenti mendadak. Palet jatuh tanpa sebab. Pintu besi berderit terbuka, lalu tertutup keras. Detak jantung Raka berpacu setiap kali itu terjadi. Ia merasa gudang hidup dengan kehendaknya sendiri. Salah satu malam paling mencekam terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan itu. Air mulai merembes dari celah-celah lantai. Bau lumpur semakin pekat. Bimo memerintahkan semua berkumpul di tengah gudang. "Jangan ada yang ke belakang," teriaknya. Namun suara nyanyian semakin keras, seperti datang dari bawah kaki mereka. Raka merasakan getaran halus di lantai. Ia teringat mimpinya, tangan-tangan yang bangkit dari lumpur. Napasnya tercekat.
Dewi memegang lengannya berbisik panik. "Aku nggak mau mati di sini." Raka tidak tahu harus menjawab apa. Lampu-lampu mulai berkedip satu persatu. Dalam cahaya yang tidak stabil, bayangan-bayangan tampak bergerak di dinding. Bayangan itu tinggi, berlekuk dan basah. Bimo mengangkat senter, namun cahaya itu seolah diserap kegelapan. "Mundur," katanya. Suaranya bergetar meski ia berusaha tegas. Dari arah pintu belakang terdengar suara jatuh berat, seperti tubuh besar menghantam tanah. Semua terdiam. Raka merasa dadanya ditekan dari dalam. Ia melangkah mundur tanpa sadar. Dewi menutup mata, menahan jerit. Sesosok samar muncul di balik kaca pintu. Bentuknya tidak utuh, seolah terdiri dari lumpur dan bayangan. Air menetes dari tubuhnya, membentuk genangan kecil. Matanya tidak jelas, namun arah pandangnya terasa menusuk. Suara basah terdengar, seperti napas yang ditahan terlalu lama. "Jangan lihat," bisik Bimo, meski dirinya sendiri terpaku. Raka menunduk, namun bayangan itu terasa semakin dekat. Detak jantungnya berpacu, seakan-akan pecah. Tiba-tiba, suara sirene internal berbunyi tanpa perintah. Cahaya merah memenuhi gudang. Dalam kekacauan itu, sosok di pintu menghilang. Air kembali meresap ke lantai. Keheningan jatuh lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada yang berani berbicara selama beberapa menit. Keesokan harinya, seorang karyawan ditemukan mengundurkan diri dengan surat singkat. Isinya hanya satu kalimat. "Saya tidak sanggup mendengar mereka bernapas." Manajemen kembali menyebutnya sebagai masalah personal. Namun, Dewi tahu ini bukan lagi kebetulan. Ia merasa ada waktu yang terus mendesak. Raka mulai mengalami gangguan fisik. Tangannya sering dingin, napas pendek, dan pandangannya kabur saat mendengar suara air. Sari menyadari perubahan itu. "Kamu kelihatan sakit," katanya cemas. Raka ingin jujur, namun takut terdengar gila. Ia hanya menjawab, "Aku baik-baik saja." Bimo akhirnya mengaku lebih banyak. Ia pernah melihat sesuatu di rawa bertahun-tahun lalu. Sosok itu berdiri setengah terbenam, menatap ke arah proyek. "Aku pura-pura nggak lihat," katanya lirih pada Raka. "Aku pikir itu cuma bayangan." Penyesalan terdengar jelas dalam suaranya. Malam demi malam tekanan meningkat. Raka merasa seolah dipilih, didorong untuk mendekat. Setiap kali ia menolak, rasa sakit muncul di kepalanya. Dewi juga merasa terikat, seakan dokumen yang ia temukan telah membukakan pintu. Mereka bertiga terjebak dalam lingkaran yang sama. Pada satu malam yang sunyi, saat hujan berhenti mendadak, suara dari rawa terdengar jelas. Bukan nyanyian, melainkan ratapan. Ratapan itu penuh amarah dan kelelahan. Raka merasa kakinya berat, seolah ditarik oleh tanah. Ia berbisik tanpa sadar, "Aku dengar." Dewi menatapnya dengan mata basah. "Raka, jangan jawab," katanya panik. Bimo berdiri di antara mereka dan pintu belakang. "Cukup," katanya tegas. Namun gudang seolah menolak perlawanan. Lampu padam serempak. Dalam gelap total, suara air mengalir di mana-mana. Raka merasakan sentuhan dingin di pergelangan kakinya. Ia menahan jerit, tubuhnya gemetar. Dalam kegelapan itu, ia tahu mereka semakin dekat dengan puncak yang tak terhindarkan. Kegelapan di dalam gudang terasa lebih padat dari malam manapun sebelumnya. Suara air mengalir tidak lagi datang dari satu arah, melainkan dari segala sisi, seolah lantai beton berubah menjadi rawa hidup. Raka berdiri terpaku, merasakan dingin merambat dari pergelangan kaki hingga ke tulang punggung. Nafasnya tersengal, sementara detak jantungnya berdentum tak beraturan. Dalam kepalanya, suara-suara itu kini jelas, tidak lagi berbisik, tetapi berbicara serempak. Dewi terjatuh berlutut, tangannya mencengkeram lantai. Ia merasa seperti ada tekanan berat di dadanya. Mereka marah,
ucapnya terputus-putus. Bimo mencoba menyalakan senter, namun cahaya hanya bertahan sesaat sebelum redup kembali. Kegelapan menelan semuanya, menyisakan suara basah yang semakin mendekat. Lampu darurat menyala tiba-tiba, memperlihatkan perubahan mengerikan di sekitar mereka. Lantai gudang tampak retak dan dari celah-celahnya merembes lumpur hitam. Bau tanah busuk dan besi berkarat memenuhi udara. Raka melihat jejak-jejak kaki muncul satu persatu meski tidak ada tubuh yang terlihat. Jejak itu mengarah ke tengah gudang, mengelilingi mereka. "Ini salah kita," gumam Bimo dengan suara patah. "Apa maksudmu?" tanya Dewi sambil terisak. "Kami tahu dulu, tapi diam," jawab Bimo, matanya berkaca-kaca. Bimo akhirnya mengakui semuanya. Ia adalah saksi hidup saat proyek timbunan gagal bertahun-tahun lalu. Saat hujan besar turun, 6 pekerja tercebur ke rawa yang belum ditutup sempurna. Teriakan mereka terdengar, namun mandor memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan. Bimo memilih diam demi pekerjaannya. "Aku biarkan mereka tenggelam," katanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Pengakuan itu seperti pemicu. Suara ratapan berubah menjadi jeritan penuh amarah. Dari genangan lumpur di tengah gudang, sesuatu mulai muncul. Sosok itu perlahan bangkit, tubuhnya tidak utuh, seperti terbentuk dari lumpur, air, dan bayangan manusia. Wajahnya samar, namun ekspresi penderitaan terasa nyata. Raka merasakan lututnya melemas. Dewi menutup mulutnya menahan jerit. "Itu mereka," bisiknya. Sosok itu mengangkat tangannya dan suara serak bergema. "Kami ditutup, kami dilupakan." Raka merasakan tekanan kuat di kepalanya, seolah ingatannya ditarik. Ia melihat kilasan masa lalu yang bukan miliknya. Para pekerja berteriak, tangan terangkat meminta tolong. Lumpur menelan tubuh mereka perlahan. Air masuk ke paru-paru dan keheningan menjadi akhir. Raka jatuh terduduk, air mata mengalir tanpa sadar. Sosok itu mendekat, setiap langkahnya meninggalkan genangan. Lampu darurat berkedip, hampir padam. Bimo maju dengan langkah gemetar. "Aku salah," katanya keras, suaranya pecah. "Ambil aku, tapi lepaskan mereka." Kata-kata itu meluncur tanpa rencana, didorong oleh rasa bersalah yang lama terpendam. Sosok itu berhenti tepat di depan Bimo. Udara terasa membeku. Dari tubuh lumpur itu terdengar suara napas berat, seolah menahan amarah. Dewi berteriak, "Jangan!" Namun Bimo tidak mundur. Raka mencoba bangkit, namun kakinya terasa tertahan. Tiba-tiba, lantai di bawah Bimo amblas. Ia jatuh setengah badan ke dalam lumpur yang muncul entah dari mana. Bimo berteriak kesakitan, namun suaranya teredam oleh suara air. "Ini hukuman," katanya sebelum lumpur menutup dadanya. Raka berteriak memanggil namanya, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Dewi menangis histeris. Raka merangkak mendekat, namun sosok itu menoleh ke arahnya. Pandangan kosong itu menekan pikirannya. Suara serak kembali terdengar. Seseorang harus mengingat. Raka merasakan tarikan kuat di dadanya, bukan fisik, melainkan emosional, seolah beban itu hendak dipindahkan padanya. "Aku akan ingat," teriak Raka dengan suara gemetar. "Aku akan ceritakan semuanya." Sosok itu berhenti bergerak. Keheningan mendadak jatuh, hanya tersisa suara napas Raka dan Dewi. Perlahan, lumpur surut kembali ke celah-celah lantai. Sosok itu memudar, meninggalkan genangan air kotor. Lantai gudang kembali utuh, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lampu menyala normal. Bimo menghilang tanpa jejak, hanya senter rusaknya tertinggal di lantai. Raka memeluk Dewi yang gemetar hebat. Keduanya terdiam, syok dan ketakutan. Mereka tahu apa yang terjadi bukan sekadar gangguan. Itu adalah tuntutan. Sebuah peringatan yang dibayar mahal. Sirene ambulans terdengar dari kejauhan, dipanggil oleh sistem darurat yang akhirnya aktif.
Pihak manajemen datang, wajah mereka pucat melihat kondisi gudang. Namun, tidak ada lumpur, tidak ada retakan, dan tidak ada bukti Bimo pernah ada di sana. Raka dan Dewi hanya saling menatap, menyadari kebenaran yang pahit. Di dalam hati Raka ada rasa berat yang tidak pergi. Ia tahu janji yang ia ucapkan bukan sekadar kata-kata. Sesuatu telah berpindah kepadanya, dan itu belum selesai. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.